Yo, halo, balik lagi ke Opsan, obrolan santai. Sekarang saya lagi bareng sama Mas Wahyu ya. Mas Wahyu, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Baik, gimana Mas Ibu? Alhamdulillah baik juga nih. Nih, kesibukannya apa nih sekarang nih? Kesibukan sekarang itu eh, ngajar ekskul. Kalau setelah ngajar kuliah sore kan, kalau ngajar ekskul biasanya itu di jam-jam pagi ada kadang, terus sore. Tapi sorenya itu dari siang paling mentok-mentok sampai jam 3 4. Selanjutnya sore sampai malam saya kuliah. Oh, ngajar ekskul ya? Di sekolah ngajarnya? Ya di Apa di luar sekolah gitu ekskulnya? kebanyakan di sekolah-sekolah dasar sih. Oh, sekolah dasar. Ekskul Ya. apa tuh kalau boleh tahu tuh? Eh, lebih tepatnya ekskulnya itu di bidang olahraga. Oh, bidang Ya, olahraga. bela diri sih, bela diri pencak silat. Oh, bisa begini. Enggak. Itu kan ada jurusnya gitu. Ya, eh, kalau di saya kan ekskul bela diri di pencak silat itu ya sekedar paling hanya mengajarkan basic-basic tentang pukul, tendang, terus ada yang namanya itu gerakan-gerakan jurus. Nah itu Oh, biasanya kalau di ajang untuk sekolah dasar ya, itu kan ada yang namanya kegiatan O2SN. iya Nah ada. wajib kan ya, jadi saya lebih mengarah ke arah sana. Selain ya karena memang kan pencaksilat itu kan budaya dari negara kita sendiri Iya ya, betul. selain melestarikan juga kita ada yang namanya untuk mengarah ke prestasi. Mm-mm. Nah untuk kebetulan saya mengajar ekskul di SD itu mengarahnya ke prestasi untuk O2SN yang diutamakan, tapi selain O2SN juga ada kejuaraan-kejuaraan umum. Nah biasanya untuk prestasi itu ada dua jenis yang dilombakan. Itu Apa tuh? tentang perlombaan seni gerak, namanya itu ada jurus tunggal. Jadi seorang anak atau atlet lah bahasanya ya, Mm-mm. itu dia memperagakan beberapa gerakan-gerakan tertentu yang memang sudah ditentukan. Ada namanya Lembaga Ikatan Pencaksilat atau IPSI lah bisa disingkatnya. Itu ada jurus yang memang sudah dirancang sedemikian rupa prosesnya, aturannya juga. Jadi anak itu nanti memperagakan jurus tersebut. Dinilai dari eh, kebenaran jurus, terus lalu dari powernya, tenaga, ekspresi, ya bisa dibilang hampir sama kayak seni gerak tari gitulah. Oh, kayak tari juga. Ya bedanya ya paling lebih agak kaku sedikit sih gitu. Oh, Yang penting karena mengeluarkan tenaganya ya. ya ini bagus dilihat dan benar. Oh, Nah, gitu. jadi itu saya fokusnya ke arah sana. Itu buat tingkat SD. SMP ada SMP. Kalau buat SMP Semua megang. ada kan, dari tingkat bahkan dari tingkat di bawah usia SD ada kan, 6 di out bawah lah 6 ya, tahun. dari umur 5 tahun, Iya. 5 tahunan itu ada Oh, sama ada. tuh. Oh, Sampai baru dewasa. tahu. Baru Sampai tahu dewasa. ini. Silat dari di bawah 6 tahun. Dari seumuran anak PAUD itu silat udah ada. Udah buat Sampai prestasinya ada. tingkat SMA. Dewasa. Dewasa. Itu bahkan sampai umur 60-an kalau dia masih mau ikut buat ya iseng-iseng lah nyari prestasi buat Iya. pengalaman, bisa. Namanya Te- master. Terus untuk mengetahui tingkatannya itu dari apanya tuh? Biasanya kan kalau di event-event buat prestasi gitu ya, ada sistem kelas dari umur, terus umur dengan berat badan. Udah itu hampir semua, nggak cuma di silat, semua cabang olahraga bela diri ada sistem kelas, namanya kelas berat badan. Oh, kayak misalkan taekwondo dari sabuknya gitu. Tapi di silat juga ada sabuk. Ada sabuk, cuman kalau buat
di prestasi enggak, ada beberapa ya bela diri yang memang harus, kayak contohnya karate kalau nggak salah ya, saya kurang paham juga. Ada kategori sabuk, cuman kalau di silat nggak, sabuk nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh. Yang penting usia sama berat badan. Oh, berat badan ngaruh. Tapi kalau misalkan berat badannya nggak sesuai sama ketentuan gimana? Cara ngaturnya tuh? Itu berarti dia kan ada nih misalnya kategori kelas, misalnya kelasnya kan dari kelas berat badan dulu nih, kelas berat badan dari kelas A sampai dengan misalnya J. Nah itu kelas A itu sekitar berat badan dari 26 sampai dengan 28 kilo. Nah orang yang berat badannya melebihi kelas yang tadi, berarti dia harus naik kelas B atau kelas selanjutnya. Jadi bertingkat kan, bertahap. Misalnya selisih kalau untuk anak SD kan berat badannya 2 kilo nih. Kalau udah lebih dari 2 kilo berarti dia harus naik kelas. Oh, harus naik kelas gitu? Iya, jadi nggak mungkin yang berat badannya 30 ketemu sama yang 40. Ya nggak mungkin. Oh, jadi harus seimbang gitu ya, harus untuk seimbang. lawannya gitu. Jadi seperti itu. Selain gerak apa tadi namanya? Jurus dan jurus tunggal. Terus ada apa lagi tuh? Ada yang namanya fighter. Nah, fighter itu dia 1 vs 1. Jadi dia kontak fisik, ada kontak fisik. Oh gitu. Nah, cuman bedanya ada aturan yang lebih lebih ketat lah kalau buat fighter. Jadi kayak mukul muka gitu, itu nggak boleh ya? Kalau di silat sendiri itu tidak boleh memukul area wajah. Oh, jadi gitu. hanya boleh badan. Ya, badan. Full badan. Ya, tapi itu full contact ya. Jadi boleh pukul, tendang, bahkan boleh teknik menjatuhkan atau membanting lawan, kecuali wajah. Ya, wajah sama area vital, kemaluan. Oh gitu. Kan nih Mas Wahyu udah pengalaman di bidang silat. Awal mulanya gimana bisa suka sama silat? Sebenarnya saya dari kecil itu memang senang dalam seni bela diri ya, karena memang saya dari kecil itu tontonannya film-film action. Saya mulai tertarik itu ketika saya melihat ada dua aktor namanya Jackie Chan. Jackie Chan. Terus Jet Li. Bruce Lee. Nah, saya karena tapi kan itu alirannya bukan silat. Bela diri tapi ya. Ya, bela diri. Jadi saya seneng banget sama seni bela diri itu. Terus awal mula saya masuk silat, sebenarnya saya dulu pengennya itu ikut bela diri apa aja, yang penting bela diri. Tapi kebetulan ketika saya waktu SMP kelas 9 kalau nggak salah, itu baru pertama kali ada ekstrakurikuler bela diri. Nah, kebetulan yang ada itu silat. Jadi karena saya memang pengen banget, jadi saya ikutin tuh terus. Nah, setelah itu lulus, saya masih lanjut ke organisasi bela diri itu, silat. Saya lanjutin sampai sekarang. Kan silat di Indonesia tuh ada ada macam-macam tuh namanya tuh. Ada PSHT, terus ada Siliwangi, terus Mas Wahyu tuh ikut aliran yang kemana tuh? Kalau saya itu kan nama organisasi ya. Itu nama organisasi ya, atau nama perguruan lah. Nah, kalau saya kan namanya Bina Satria ya. Bina Satria. Kebetulan itu pusatnya dari Cibinong. Nah, setiap organisasi itu kan ada aliran ya. Kalau kita di Jawa Barat itu namanya Cimande. Nah, Cimande itu nama alirannya. Tapi kalau setiap organisasi itu ada berbeda-beda. Kalau PSHT kayak tadi kan nama perguruan tuh. Terus Tapak Suci, Persinas Asad. Nah, kalau saya Bina Satria. Memang yang paling terkenal lah di Indonesia itu tadi Tapak Suci, terus Pagar Nusa, PSHT. Nah, saya memang masih perguruan masih skala kecil lah.
Berarti emang belum besar gitu. Iya memang. Namanya tapi emang sama aja, cuma Iya. nama perguruan beda kan. Ya, kalau itu kan memang perguruan baru sih. Kalau itu kan yang penting tercatat resmi oleh tadi naungannya IPSI. Nah, jadi kalau perguruan belum melaporkan kepada IPSI maka belum bisa dianggap resmi lah. Tapi terdaftar juga di Dispora. Kalau Dispora beda lagi. Oh beda lagi. Beda. Jadi kalau silat itu IPSI itu naungan buat. Kalau Dispora biasanya di Dispora kan olahraga apa aja. Jadi Tapi silat juga ada kan? Ya Dispora itu kan ibaratnya kayak Penyelenggaranya. penyelenggara lah. Cabang olahraganya apa aja selain silat ada aja semua olahraga kayak voli, terus basket, panahan, pokoknya semua cabang olahraga lagi. Oh, jadi emang dunia silat itu luas banget ya. Jadi pertama ada jurus, ada fighter, terus Iya. ada apa lagi tuh? Ada Ada lagi nggak? seni tradisi lah. Oh, seni tradisional. Ya tradisional itu kayak misalnya hampir sama sih seni gerak juga, cuman acuannya lebih kayak ya cuma menampilkan gerakan-gerakan yang benar-benar murni dari perguruannya masing-masing. Oh, gitu. Terus Mas Wahyu nih kan ngajar ekskul silatnya di sekolah-sekolah. Terus katanya mengejar prestasinya juga. Ya. Udah pernah berprestasi, anaknya udah pernah diajak untuk berprestasinya belum? Gitu. Kebetulan Pernah ikut? Alhamdulillah sih pernah. Jadi dulu saya memang setiap tahun agendanya ada. Jadi beberapa event memang ditargetkan gitu ya. Biasanya kalau saya untuk mengejar prestasi misalnya di satu sekolah nih, kalau itu kan pemilihan untuk mengikuti prestasi itu kita nggak bisa memaksakan anak ya. Kita lihat juga dulu kemampuan anaknya nih bagus apa enggak. Setelah itu baru kita koordinasi dengan sekolah mengizinkan atau enggak. Takutnya ada jadwal yang bentrok. Ya. Setelah itu baru kita koordinasi juga dengan orang tua. Karena kan nggak mungkin kita main asal berangkatin aja iya. Gitu tanpa izin apa segala macem. Karena kan apalagi kalau saya itu lebih seringnya untuk ke tadi fighternya. Oh fighter. Ya jadi saya dulu pernah pengalaman ya untuk membawa atlet di waktu latihan sama pas event itu tangannya sampai dislokasi. Oh, pernah ada yang sampai patah karena salah bela kalau sebutannya. Jadi jatuh tangannya itu salah menahan gitu. Oh, jadinya kayak kesleo tapi akhirnya patah gitu. Iya, patah, bukan di sendi lagi itu mah di tulang. Oh, di tulang. Tapi alhamdulillah sekarang aja udah baik karena udah disambungin lagi. Sudah bisa menyatu lagi. Anakku juga sempat masih mengikuti kejuaraan lagi bahkan. Oh, masih kuat berarti anak. Karena memang susah sih kalau hobi sih. Iya, emang namanya hobi. Apapun resikonya, kalau emang udah seneng ya udah seneng aja. Emang gak ada habisnya kalau udah nurutin hobi. Kecuali emang udah dia sendiri yang pengen stop gitu. Iya benar, kalau kita sendiri yang udah pengen stop, udah ya seneng sama hal tersebut, pasti berhenti. Oke, mungkin itu aja Mas Wahyu. Terima kasih atas informasinya. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau belajar silat bisa tanyakan langsung ke Mas Wahyunya. Masih pemula saya. Gak apa-apa, pemula. Ampun suhu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.